pagi hari ini kita awali, kita puji Tuhan dulu ya sebelum aktivitas. Mari anak-anak, satukan hati kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau perisai kami Tuhan menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tolong Tuhan Yesus jagai anak-anak-Mu ini Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, lindungi kami Tuhan. Dan kami berdoa semoga COVID-19 hilang dari muka bumi. Mari anak-anak, kita panggil Tuhan Yesus sekali lagi. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi kita panggil Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, biarlah anak-anak-Mu ini jadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat. Sebentar lagi kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikanlah kami pelaku firman Tuhan, tidak hanya sebagai pendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kegiatan hari ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi
Pagi anak-anak SD di Senterang Bangsa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, Miss Sisi mengajak anak-anak untuk berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh bertemu kembali dalam devotion online. Tuhan, kami akan belajar sedikit dari kebenaran firman-Mu. Berkati kami supaya kami boleh mengerti setiap pesan Tuhan yang disampaikan dan boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar bersama dari kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Miss Sisi mengajak kalian untuk membuka dalam Alkitab kita Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Miss Sisi akan membacakan untuk anak-anak semua. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, yang barusan kita baca adalah tentang kisah ke-10 orang kusta, di mana mereka ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, orang kusta pada masa itu adalah orang yang dikucilkan, tidak ada orang yang mau bergaul dengan mereka. 10 orang kusta ini datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Kasihanilah kami." Nah, kemudian Yesus tidak berkata, "Ya, aku menyembuhkanmu." Tapi Yesus berkata seperti ini, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Jadi saat Yesus berkata kepada 10 orang kusta ini, mereka masih sakit, belum sembuh, ya. Kemudian setelah Yesus berkata itu, ke-10 orang kusta ini berbalik kemudian pergi menuju kepada para imam, karena Yesus berkata, "Perlihatkanlah dirimu." Nah, di tengah perjalanan mujizat terjadi, ada kesembuhan untuk 10 orang kusta ini. Ketika di tengah perjalanan, mereka melihat mereka telah sembuh, kusta yang ada pada tubuh mereka hilang sebab Tuhan menyembuhkan mereka. Nah, kemudian ketika mujizat itu sudah terjadi anak-anak, dari 10 orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus itu, hanya ada 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus. Dari 10 itu 9 tidak kembali dan yang 1 kembali kepada Tuhan Yesus dan dia tersungkur di depan kakinya Yesus. Dia mengucap syukur dan orang ini adalah seorang Samaria. Pada masa itu orang Samaria adalah mungkin dikatakan di Alkitab ini adalah seorang asing, tidak diperhitungkan. Tetapi dia punya hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak bisa belajar apa dari kisah ini? Satu hal yang sederhana. Seringkali kita ini lupa berkata terima kasih, mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah menolong kita. Ketika kita perlu bantuan, ketika kita membutuhkan sesuatu, kita minta tolong. Tetapi ketika apa yang kita inginkan sudah kita dapat, kadang-kadang kita lupa berterima kasih. Itu hal yang sangat sederhana. Tapi kita belajar dari orang Samaria ini. Dia kembali kepada Tuhan dan dia mengucap syukur. Bahkan dia tersungkur ya, karena saking hatinya gembira. Kemudian kalau dengan Tuhan apa yang kita perlu belajar anak-anak? Dengarkan. Seringkali anak-anak, "Tuhan, aku minta ini, aku minta itu, aku perlu ini," gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau kita sudah menerima, kita lupa. "Oh, aku sudah dapat yang aku inginkan." Nah, belajarlah dari kisah ini. Belajarlah dari 1 orang Samaria ini. Ketika Tuhan sudah menyembuhkan dia mengucap syukur kepada Tuhan, dia tersungkur, dia menyembah Tuhan, dia mengungkapkan rasa syukurnya. Anak-anak belajar, ketika doamu dijawab Tuhan, ketika apa yang engkau doakan, engkau inginkan Tuhan beri, jangan lupa anak-anak,
Tuhan Yesus, terima kasih, gitu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk orang tuaku, terima kasih untuk guru-guruku, terima kasih untuk semua yang aku peroleh. Jangan lupa ya, Tuhan kita memang tidak butuh ucapan terima kasih kita, tapi kita sebagai ciptaannya adalah sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan semuanya buat kita. Jangan lupa untuk selalu mengucap syukur. Dengan orang-orang di sekitar kita, jangan lupa untuk berkata terima kasih. Itu hal yang sangat sederhana, tapi kadang-kadang beberapa orang melakukannya. Mari belajar anak-anak, ya. Sampai Yesus berkata seperti ini di ayat 17. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Ya, daripada orang asing ini. Jadi Tuhan itu punya satu kerinduan. Hidup kita sebagai anak-anaknya memuliakan nama Tuhan. Dari hal sederhana kita belajar berkata terima kasih, mengucap syukur, dan jangan melupakan Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa bersama-sama sebelum kita mulai belajar. Tuhan Yesus, terima kasih kami belajar pagi hari ini walaupun singkat, tapi ajari kami menangkap pesan-Mu Tuhan. Ajari kami untuk menjadi anak-anak yang selalu mengucap syukur, yang tidak lupa berterima kasih kepadamu untuk setiap anugerah, kepercayaan, berkat, bahkan hal-hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Ajari kami juga Tuhan punya attitude yang baik, belajar mengucapkan terima kasih untuk setiap orang-orang yang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami akan mulai pembelajaran kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan menyertai dari awal sampai akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.